me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Saya Dara Sabila akan menjelaskan tentang rumusan masalah dari penelitian kelompok 7, yaitu pemanfaatan asam sitrat dalam penjernihan air. Seperti yang kita ketahui bahwasannya 71% permukaan bumi didominasi oleh air. Banyak kita temukan sumber air dimanapun sudut bumi. Namun, seperti yang kita ketahui bahwasannya tidak semua bagian di bumi memiliki air yang jernih, yang artinya beberapa daerah memiliki kondisi air yang kotor ataupun kondisi air yang tidak jernih. Padahal, kebutuhan air sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, seperti untuk mandi, minum, memasak, dan sebagainya. Lalu, apakah ada cara bagi kita untuk membuat air-air yang keruh di daerah-daerah tertentu menjadi jernih, yaitu dengan asam sitrat? Lalu, apakah penjernihan air itu bisa dilakukan? Untuk rumusan masalah yang pertama, apakah dengan penggunaan asam sitrat dapat bisa menjernihkan air? Untuk rumusan kedua. Kemudian untuk rumusan ketiga, yaitu jika asam sitrat bisa dilakukan untuk penjernihan air, apakah air yang sudah terkontaminasi asam sitrat dapat dikonsumsi bagi para manusia? Langkah selanjutnya adalah mengadakan observasi. Di sini saya dapat mengumpulkan beberapa informasi dari asam sitrat. Asam sitrat itu adalah asam organik lemah yang ditemukan pada daun dan buah tumbuhan genus Citrus. Asam sitrat ini juga sebagai penambah rasa pada makanan dan minuman. Rumus kimia dari asam sitrat ini adalah C6H8O7. Manfaat dari asam sitrat itu ada banyak. Yang pertama ada penghilang noda baju, lalu membersihkan kamar mandi, menjernihkan air yang keruh, perawatan kulit, perawatan rambut, dan sebagai pengawet makanan dan minuman. Asam sitrat diproduksi dalam bentuk kristal dan memiliki kriteria yang tidak berwarna, berasa asam, tidak berbau, dan lebih cepat larut dalam air panas. Asam sitrat juga memiliki kemampuan menurunkan derajat keasaman. Langkah selanjutnya adalah pembuatan hipotesis. Dari data yang telah dikumpulkan, kita mengetahui bahwa asam sitrat atau citric acid berguna untuk penjernihan air yang keruh. Caranya dengan menambahkan 1 sendok asam sitrat atau citric acid ke dalam air keruh, lalu diamkan selama beberapa jam atau semalaman, maka air akan berubah menjadi jernih. Metode ilmiah yang keempat adalah melakukan percobaan. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah asam sitrat, 2 buah wadah botol plastik, air, sendok, dan juga label. Untuk langkah pertama, kita tuangkan air ke dalam 2 bagian. Setelah itu, wadah yang diberi label dengan asam sitrat, kita tambahkan asam sitrat. Kira-kira 2 sendok makan atau 1 sendok makan juga boleh. Setelah itu kita aduk-aduk hingga asam sitrat dengan airnya tercampur. Setelah diaduk, kita diamkan selama beberapa jam atau 1 malam. Setelah dibiarkan semalaman, dapat terlihat bahwasanya wadah tanpa asam sitrat itu airnya lebih kuning atau lebih keruh, sedangkan dengan asam sitrat airnya itu lebih jernih. Baiklah, langkah yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Dari data yang telah kami kumpulkan, asam sitrat dapat digunakan untuk menjernihkan air.
Dan kami telah melakukan percobaan yang membuktikan itu benar adanya. Setelah beberapa jam, air yang diberikan asam sitrat terlihat lebih jernih daripada air yang tidak menggunakan asam sitrat. Dari sini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa asam sitrat memang bisa digunakan untuk membersihkan air. Karena pada dasarnya asam sitrat itu sendiri adalah digunakan untuk membunuh kuman, bakteri, lumut, dan kotoran-kotoran lain yang semacam itu. Jadi, asam sitrat dapat menjadi alternatif bagi kita untuk mendapatkan air bersih di lingkungan sekitar. Dan dari informasi-informasi yang telah kami dapatkan, air yang telah terkontaminasi oleh asam sitrat itu aman untuk diminum. Jadi, sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.